Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak dosen pengampu mata pelajaran strategi belajar mengajar, Bapak Muhammad Misbahul Munir MPD, dan tak lupa teman-teman yang sudah menyimak diskusi online kali ini yang saya sayangi. Kali pertama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan hidayah, inayah, serta rahmatnya sehingga kita semua dapat menyimak diskusi online kali ini. Dan kali kedua, marilah kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan Nabi Abu Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Baiklah, kami dari kelompok 2 yang akan membahas komponen-komponen dalam belajar mengajar. Beranggotakan ada 5 orang. Yang pertama saya, Sofiana Wulandari, sebagai moderator dan pemateri. Yang kedua ada Eka Satria Pandukusuma sebagai pemateri. Yang kedua ada Leilia Novianti sebagai pemateri. Yang ketiga ada Mbak Rosi Khairunisa sebagai pemateri. Yang kelima ada Mbak Nana Listiana sebagai pemateri. Untuk mengawali acara diskusi online kali ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, langsung saja kepada materinya. Yang pertama adalah kita akan membahas pengertian pembelajaran. Pengertian pembelajaran menurut Martinus Yamin yaitu kemampuan dalam mengelola secara operasional efisien terhadap komponen-komponen yang berkaitan dengan pembelajaran. Komponen-komponen tersebut antara lain guru, siswa, pembina sekolah, sarana prasarana, dan prosedur pembelajaran. Slide kedua yaitu tentang komponen-komponen belajar mengajar. Yang pertama ada tujuan, yang kedua ada materi, yang ketiga ada metode, yang keempat ada kegiatan belajar, yang kelima ada alat dan sumber, dan yang terakhir adalah evaluasi. Slide keempat kami yaitu yang pertama kita akan bahas tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini ada 3. Yang pertama yaitu mengarahkan dan membimbing kegiatan guru dan siswa dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, memberikan motivasi kepada guru dan siswa sehingga pembelajaran berlangsung lebih cepat, efisien, dan lebih memberikan kemungkinan untuk berhasil. Dan yang terakhir adalah pemberian panduan dan petunjuk bagi guru dalam merancang pembelajaran dalam rangka memilih serta menentukan metode dan alat mengajar atau menyediakan lingkungan belajar bagi siswa. Terima kasih sudah mau menyimak diskusi online kali ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Rosi. Kepada Mbak Rosi, saya persilahkan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari Mbak Sofi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis materi pembelajaran. Yang pertama, ada pengetahuan yang meliputi fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Selanjutnya, keterampilan yang mana melakukan suatu jenis kegiatan tertentu. Selanjutnya, sikap atau nilai, yaitu berkaitan dengan sikap atau intens atau minat siswa. Selanjutnya, materi pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu materi pembelajaran utama adalah materi yang menjadikan rujukan wajib dalam suatu rangkaian kegiatan pembelajaran seperti buku teks, modul hangout, dan materi-materi paduan utama lainnya. Yang selanjutnya, materi pembelajaran penunjang, yaitu pelengkap dan pengayaan seperti buku, majalah, bacaan, dan poster. Selanjutnya yaitu kriteria yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan materi pembelajaran. Di antaranya 1. Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. 2. Relevan dengan kebutuhan dan minat siswa. 3. Kesesuaian dengan kondisi masyarakat dan dianggap berguna bagi manusia kehidupannya. 4. Berguna untuk menguasai suatu disiplin ilmu
Yang terakhir yaitu materi pembelajaran tersusun dalam ruang lingkup dan urutan yang sistematis dan logis. Nah, teman-teman, selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Metode diartikan sebagai tindakan-tindakan pendidik dalam lingkup peristiwa pendidikan untuk mempengaruhi siswa ke arah pencapaian hasil belajar yang maksimal, sebagaimana terangkum dalam tujuan pendidikan. Metode pembelajaran adalah cara untuk pembentukan atau pemantapan peserta didik atau penerima informasi terhadap suatu penyajian informasi atau bahan ajar. Macam-macam metode pembelajaran yaitu ada metode ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi, metode demonstrasi, metode sosiadrama, metode pemberian tugas, metode jigsaw, metode karya wisata, metode drill, dan metode eksperimen. Nah, untuk metode ceramah yaitu cara penyajian yang dilakukan dengan penjelasan secara lisan, langsung, bersifat satu arah, yaitu dari guru kepada peserta didik. Dalam pelaksanaan ceramah, guru dapat menggunakan alat bantu seperti gambar dan audiovisual lainnya. Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan materi yang bersifat abstrak, memberikan pengantaran dalam tahapan baru. Informasi yang akan disampaikan merupakan dasar untuk kegiatan belajar berikutnya. Keuntungan metode ceramah diantaranya mudah dilakukan, murah biaya, materi banyak dalam waktu singkat, mudah menguasai kelas, dan kondisi lebih sederhana. Sedangkan kelemahannya yaitu membosankan bagi peserta didik, mudah atau cepat lupa, sulit mengetahui apakah siswa mengerti atau tidak, kurang merangsang kreativitas, dan bersifat verbalisme karena hanya dari ucapan. Selanjutnya yaitu ada metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah suatu cara penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab, terutama dari guru kepada peserta didik, tetapi dapat pula dari peserta didik kepada guru. Tujuan metode tanya jawab adalah menciptakan suasana yang hidup dalam proses belajar mengajar, menggali ide-ide peserta didik, memberikan rangsangan kepada siswa untuk menemukan ide-ide yang tergali dengan kalimat sendiri, mengetahui posisi pemahaman siswa terhadap tema yang dibahas, menciptakan kesempatan bagi siswa untuk lebih mengkonsolidasikan pemahamannya, dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk berani berkomentar. Namun, kekurangan metode tanya jawab yaitu menimbulkan rasa takut pada peserta didik. Jika sewaktu-waktu guru itu memberikan pertanyaan secara mendadak, lalu sulitnya membuat pertanyaan yang sesuai dengan kemampuan peserta didik, banyak membuang waktu karena seringnya saat diberi pertanyaan, peserta didik itu tidak langsung menjawab tetapi berpikir dulu, atau mungkin ada yang tidak berani untuk mengungkapkan jawabannya. Lalu tidak tersedianya waktu yang cukup untuk memberikan kesempatan kepada semua anak untuk bertanya. Selanjutnya yaitu metode diskusi. Metode diskusi adalah suatu cara penyajian informasi dalam proses belajar mengajar di mana siswa dihadapkan pada suatu masalah yang berupa pertanyaan atau pernyataan yang bersifat problematik untuk dibahas dan dipecahkan bersama. Manfaat metode diskusi antara lain, siswa memperoleh kesempatan untuk berpikir, siswa mendapat pelatihan mengeluarkan pendapat, sikap, dan aspirasinya secara bebas. Siswa belajar bersikap toleran terhadap teman-temannya, dapat menumbuhkan partisipasi aktif di kalangan peserta didik, dapat mengembangkan sikap demokratif menghargai pendapat orang lain, dan pelajaran menjadi relevan dengan kebutuhan masyarakat. Namun kelemahan metode diskusi antara lain, diskusi terlampau menyerap waktu, kadang-kadang diskusi terlalu larut dengan keasikannya dan dapat mengganggu pelajaran lain. Pada umumnya, siswa belum terlatih berdiskusi dengan baik, maka kecenderungan mereka tidak sanggup berdiskusi. Lalu kadang-kadang guru tidak memahami cara
melaksanakan diskusi, sehingga diskusi cenderung menjadi tanya jawab dan terjebak dalam debat kusir, sehingga makna diskusi sebagai suatu teknik untuk memahami materi pelajaran tidak terpenuhi dengan baik. Lalu yang keempat ada metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah cara penyajian pelajaran dengan memeragakan atau mempertunjukkan kepada peserta didik tentang suatu proses, situasi, atau benda tertentu yang sedang dipelajari, disertai penjelasan secara visual dari proses dengan jelas baik yang sebenarnya maupun tiruannya. Tujuan menggunakan metode demonstrasi adalah menunjukkan urutan proses yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Kelebihan metode demonstrasi ini, pembelajaran menjadi semakin jelas, mudah diingat dan dipahami. Proses belajar lebih menarik dan mendorong kreativitas peserta didik. Namun, metode ini juga memiliki kekurangan, antara lain memerlukan keterampilan guru secara khusus, keterbatasan peralatan, tempat, waktu, dan biaya yang terbatas, serta adanya persiapan yang lebih matang dan terencana. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Mbak Nana Listiana. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yaitu metode sosiodrama. Jadi teman-teman, yang dimaksud metode sosiodrama berarti itu cara penyajiannya bahan pembelajaran dengan cara itu mempertunjukkan dan mempertontonkan atau mempertunjukkan sebuah drama, cara tingkah laku dalam hubungan sosial. Nah, jadi teman-teman, metode sosiodrama adalah metode yang mengajar pelaksanaannya peserta didik mendapat tugas dari guru untuk mendramatisikan suatu situasi sosial. Kayak jadi nanti peserta didik itu dikasih masalah atau problem. Nah, terus peserta didik itu harus dapat memecahkan suatu masalah yang muncul dalam situasi sosial tersebut. Nah, jadi teman-teman, sisi positif dari sosiodrama ini adalah murid melatih dirinya untuk memahami dan mengingat bahan yang akan didramakan. Nah, terutama untuk materi yang akan diperagakan. Jadi peserta didik itu akan bertanggung jawab. Oh, nanti saya akan berperan menjadi ini. Nanti alat-alat dan pakaian yang harus saya pakai itu seperti ini. Nah, jadi peserta didik nanti akan mempersiapkan. Nah, dan melatih peserta didik untuk berinisiatif dan berkreatif. Selain tersebut juga ada menumbuhkan peserta didik itu bekerja sama antara teman-temannya dan kebiasaan menerima berbagai macam tanggung jawab. Jadi antara peserta didik pertama dikasih peran pertama, mereka bertanggung jawab. Peserta didik yang kedua, mereka dikasih drama seperti ini, mereka akan dapat mempertanggungjawabkan. Selanjutnya yang keenam, metode karya wisata. Nah, karya wisata berarti dalam proses pembelajarannya itu tidak di dalam kelas, melainkan di luar kelas. Nah, itu adalah pembelajaran yang sangat modern dan sangat bermanfaat sekali bagi peserta didik ya. Mungkin biasanya kan peserta didik diajarkan di dalam kelas, nah itu kan sudah biasa. Nah, kali ini yang dinamakan metode karya wisata itu pembelajaran di luar kelas, misalnya jalan-jalan. Nah, saya akan menjelaskan tentang metode karya wisata. Cara penyajian pembelajaran dengan membawa siswa keluar untuk mencari berbagai sumber belajar atau materi belajar yang terdapat di dalam luar kelas. Nah, metode karya wisata disebut juga widya wisata atau study tour. Keuntungan dari metode karya wisata ini menerapkan prinsip pengajaran modern yang bermanfaat di dalam lingkungan yang nyata dalam pembelajaran, menjadikan apa yang dipelajari di sekolah menjadi lebih relevan, dapat merangsang kreativitas peserta didik, memperluas inovasi sebagai bahan pengajar, serta mendorong siswa untuk mencari dan mengelola sendiri bahan pelajaran. Selanjutnya yang ketujuh adalah metode drill. Nah, metode drill itu sama dengan latihan atau metode training, merupakan suatu cara mengajar yang baik untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu sebagai sarana untuk memperoleh suatu ketangkasan
ketepatan, kesempatan, dan keterampilan apa yang telah dipelajari. Nah, jadi selanjutnya yaitu kelebihan metode drill. Peserta didik memperoleh ketangkasan dan kemahiran dalam melakukan sesuatu hal dengan apa yang telah ia pelajari. Guru lebih mudah mengontrol dan membedakan mana siswa yang disiplin, mana siswa yang tidak disiplin, dan dapat menumbuhkan rasa percaya diri kepada siswa dalam berhasil mengikuti pembelajarannya. Metode pemberian tugas dan retitasi adalah cara penyajian dalam pembelajaran di mana guru memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar. Tugas yang diberikan guru dapat memperdalam bahan pelajaran dan dapat pula mengecek bahan yang telah dipelajari. Jadi seperti ini tuh seperti tugas pekerjaan rumah ya. Contohnya itu seperti itu. Nah, selanjutnya adalah metode eksperimen. Metode eksperimen adalah percobaan. Cara penyajiannya pelajaran dengan cara menugaskan siswa untuk melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri tentang sesuatu yang telah dipelajari. Nah, melalui metode eksperimen ini, para siswa dituntut untuk mengalami sendiri, mencari kebenaran sendiri, dan mencoba mencari data-data yang diperlukannya. Dan setelah itu mengolahnya sendiri, membuktikannya suatu hukum atau dalil yang menarik kesimpulan. Nah, peran guru dalam metode ini sangatlah penting, khususnya dalam berkaitan dengan ketelitian, kecermatan, sehingga tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan dalam memaknai kegiatan eksperimen dalam kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya adalah metode jigsaw. Metode jigsaw ini dasarnya itu merupakan metode diskusi kelompok. Nah, jadi nanti itu siswa dalam satu kelas dibagi per kelompok-kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman kelompok saya, media. Sumber pengajaran sesungguhnya banyak sekali terdapat di mana-mana, di sekolah, di halaman, di pusat kota, sumber-sumber pedesaan dan sebagainya. Pemanfaatan pengajaran tersebut tergantung pada kreativitas guru, waktu, biaya, serta kebijakan-kebijakan lainnya. Kegiatan belajar siswa. Kegiatan belajar siswa adalah kegiatan inti dalam pendidikan. Segala sesuatu yang telah ditetapkan dan diprogramkan akan melibatkan semua komponen-komponen pengajaran. Kegiatan pembelajaran akan menentukan sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Yang ketiga, evaluasi. Secara umum, evaluasi pengajaran adalah penilaian atau penafsiran terhadap pertumbuhan dan kemajuan peserta didik ke arah tujuan yang telah ditetapkan. Kesimpulan dari presentasi ini adalah pembelajaran adalah upaya dalam guru mengorganisir komponen-komponen pembelajaran bagi peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran sehingga dapat membantu peserta didik belajar dengan baik. Relevansi komponen pembelajaran juga memberikan gambaran bahwa betapa pentingnya setiap komponen pembelajaran tidak akan bisa berjalan apabila salah satu komponennya tidak terpenuhi, dan juga komponen pembelajaran merupakan sistem yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan berinteraksi dalam mengembangkan pembelajaran. Sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.